خمسة أي ثلاثة لا خلاص هاي خمسة. خمسة أيوة 50 ريال 50 طيب سمحت Alhamdulillah. Mau ke Kuba مرافق naik مدير ايوه بعدين سدام naik mobil charter. كم نفر هذا خاصة في بمشي 3 4 3 3 4 1 No, no. 3 4 3 انا نفسي لازم يحاولوا. saya live ya. Mau ke Masjid Kuba. أنت قلت لك 4 أشخاص اوه خلاص من كيفاش لهنا أنا قلت لك 4 أشخاص Mengendarai في عدد في مجموعات mobil charter yang berada di Masjid Uwamamah. Insya Allah melewati jalur sunnah atau jalur Nabi Muhammad. Penamakannya seperti ini, penamakan mobilnya. خلاص خلص حسابهم وين طيب؟ هو حسب عند الحاج خمسوني Seperti ini yang mau berangkat dahulu. Kita masih menunggu sampai ini penuh. سمحت زي ساعات زي بيفتحوا يقفلوا النت ده الله يفتح Habibi. انا معي رقم سعودي ولكن هذا هاي خلاص هي خلص من المليون شكون ما خلصنيش ليه خلاص Termasuk destinasi baru, transportasi baru di kota suci Madinah. اوكي هاي بالكاش معه مش مشكله زور Sebentar lagi kita berangkat نمشي نركب سيء untuk melaksanakan ibadah mandiri di Masjid Kuba. Karena sholat di Masjid Kuba pahalanya sama dengan rangkaian ibadah umroh, meliputi tawaf, sa'i, dan tahallul. Maka kita jazakumullah. Harga tiketnya 10 rial. Artinya dengan pulang pergi 20 rial kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Insya Allah di setiap sholat nanti, dari sholat duha, sholat hajat, sholat tahiyatul masjid, pahalanya akan dihaturkan kepada pribadi-pribadi baik yang berjasa dalam hidup kami, dalam perjuangan pesantren Bustanul Ulum AWS. Ini driver sudah siap. Bersama ibu-ibu dari Surabaya, alhamdulillah. Yang pernah di Jember nggih, Bu? Siap, supaya tanggul. Nah, siap. Alhamdulillah kita berangkat. Insyaallah kita berjalan melewati Darbun Nabi, jalur sutra yang wabil khusus setiap hari Sabtu Nabi Muhammad dari Masjid Nabawi subuh, kemudian melaksanakan sholat duha
di Masjid Quba. Masjid Quba ini rombongan dari Iran memadati jalan. Kita melewati beberapa hotel. Alhamdulillah. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh baginda Nabi Muhammad. Ini kita melewati area kafetaria. Jalur khusus Dorbun Nabi ini memiliki lantai yang berbeda. Kalau yang lain aspal seperti itu, yang ini lantainya berbeda. Alhamdulillah, kita lihat jamaah yang berdatangan. Ini Karim Bike. Jadi ada Karim Bike, penyewaan sepeda online. Ini masih tutup. Biasanya jam 10 baru buka. Semoga sebagaimana kami hari ini mengendarai mobil charter ke Quba ini, para panjenengan diberi rezeki untuk berkunjung ke tempat mulia ini. Melewati area pasar, bagalah, dan toko kelontong khas. Jam 10 baru buka. Di Quba selain ada masjid, ada beberapa tempat yang perlu jamaah ketahui. Di antaranya di Quba itu ada Bi'ru Aris, atau ada Bi'ru Khatam, sumur cincin, karena ada cincin baginda Nabi Muhammad yang jatuh ketika dikenakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Maka sumur tersebut diberi nama Khatam atau sumur cincin. Alhamdulillah. Saya sedang duduk bersama jamaah lain dari berbeda negara. Di posisi kedua ada jamaah dari Indonesia, kemudian di depan kami ini ada jamaah dari Uzbekistan, insyaallah. Alhamdulillah, itu di depan ada beberapa jamaah yang jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba melewati jalur sunnah atau jalur yang biasa ditempuh Nabi Muhammad. ما تنسناش عند الكعك المول ده الشرب الساعة. معلش يا اختي قولي لي احنا كده قربنا. بس نقف هنا. هون مش على الجواب، مش على البوابة. بس اقف هنا اقف هنا. Ini jamaah tidak mau ke Masjid Quba, tapi mau berhenti di sini. Masih mau beli sesuatu, minta ditunggu sebentar.
Ada yang mengendarai sepeda. Luar biasa animo ibadah orang-orang yang berada di tanah suci Madinah. Sudah naik lagi, insyaallah kita berangkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abdullah. Ibrahim. Ismukum Ibrahim? Masyaallah. Al-Khalil. Ya, Abu Abdullah. Masyaallah. Ibni Abdullah. Yani انت عبد الله؟ Abdullah. ايوه. اندونيسيا. Indonesia. أخوكم في الله. من أين؟ من أين؟ اردن وفلسطين. أوه ما شاء الله فلسطين ما شاء الله. الاصل فلسطيني. إيه غزة. غزة. سمعت غزة. إيه. ما رأيك في غزة؟ أعطونا طفولي هكذا. لا ما في طفولة. كيف؟ أعطونا شهادة. شهادة ما شاء الله. هاي الشهادة شهادة. إن شاء الله. آمين آمين. غزة غزة. في 5 أكتوبر. 7 أكتوبر. مظبوط. تقريبا شهرين. 7 أكتوبر. غزة وحماس هجموا على اليهود. ما بيعرفوا 74 سنة اليهود بيكونوا في حماس فلسطيني في غزة. حماس ما اجت من برا، حماس حماس كاندونيسيا. إندونيسيا. يجي صيني أيوة. يهاجم اندونيسيا، يحتل اندونيسيا، يحتل طلعت من اندونيسيا. هذه انت مدافع. إندونيسي مستشفى إندونيسي هناك في فلسطين. غزة مأكولات من إندونيسيا إلى فلسطين. شعب مسلم. أي مسلم. زرت إلى مدينة مع العائلة؟ خواتي من الحوش. كلم عن الفلسطين هذا لايف. غزة يوم 5 أكتوبر 3000 حافظ قرآن كريم سند القرآن من أيوه. الفجر إلى المغرب. ما شاء الله. Jadi utarjim awalan utarjim. Jadi orang-orang Gaza itu غزة فيها ما يقارب 4 مليون حافظ القرآن الكريم. عدد سكانها 2 مليون. أكثر من 4 مليون حافظ القرآن. jadi orang Gaza itu kebiasaannya adalah menghafal Al-Quran. ما بتلاقي بغزة لا نادي ليلي ولا خمارة ولا مدرسة. Tidak ada kemaksiatan di sana, minum alkohol dan lain sebagainya. سنة ليسوا من شيعة. Sunnah. ومجاهدين في سبيل الله. هذه هي غزة. ما شاء الله. حياكم الله أهل الغزة. هذه هي غزة وفلسطين وكل دولة مسلمة. ما شاء الله. غزة. اي والله عليك. جنود من جنود الله غزة. بدك تشوف كرامات الصحابة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. في مواقع جديدة. في مواقع جديدة. افتح المواقع هاي بتشوف ايش عن غزة. Masih lampu merah. Lampu merahnya bukan lampu merah tapi ada duri di bawah supaya rodanya tidak melewati. Anggaplah lampu merah. Alhamdulillah. Ini kita sudah hampir ke Masjid Quba.
كم تقريبا من الغزة إلى مسجد الأقصى؟ Alhamdulillah, saudara kita Akhi Ibrahim Abu Abdillah. Ya Abdullah. Masya Allah. Labbaik. Itu Masjid Quba sudah kita lihat. Di dekat Masjid Quba ada masjid, hunaka Masjid Unaif, yani as-sahabi Talha al-Barra. Maklum? Wa hunaka Azak, Bi'rul Azak wa Bi'rul Khatam. Jadi di sana ada sumur namanya Sumur Azak. Sumur yang pertama mengairi masyarakat Madinah di kebun-kebun kurma. Kemudian ada Masjid Bani Unaif atau Masjid Sahabat Talha al-Barra, sahabat yang sering berjamaah kepada Nabi Muhammad. Dan ketika beliau sakit, ditanya oleh Nabi Muhammad, mana sahabatku Talha al-Barra sakit ya Rasulullah. Maka Talha al-Barra dengan sikap yang sangat istimewa menyampaikan kepada para sahabat, seandainya saya meninggal, jangan sampaikan kepada Nabi, khawatir merepotkan Nabi Muhammad. Maka suatu hari ketika beliau telah wafat, Nabi Muhammad bingung, dan Nabi Muhammad mendatangi rumah daripada Al-Barra dan sholat di tempat itu yang sekarang menjadi Masjid Bani Unaif. Kemudian karena Rasulullah sholat di tempat itu, maka kemudian ulama mengatakan sholatlah di tempat ini sebagaimana Nabi Muhammad sholat. Ini banyak kafetaria yang ada di perjalanan Masjid Quba. Itu Masjid Quba. Alhamdulillah banyak peziarah dari mancanegara berada di tempat ini. Mashkur ya habibi, ila liqa insyaallah. InsyaAllah هذا جميلة Indonesia مشهور جميلة. Alhamdulillah kita sudah tiba. Ke masjid lagi. Atau ya naiknya dari sini. Atau mau berhenti di area pasar tadi. Pasar tadi itu. Kita sudah tiba di Masjid Quba. Ibu-ibu sholatnya di sebelah sini ya. Kalau jamaah muslimin di sana. Ya, monggo, itu ada ibu-ibu. Nomor saya. Oh, boleh. Tapi sepertinya saya agak lama ini di sini. Sampai Insyaallah. Boleh, monggo. Oke, terima kasih. Dari Surabaya, Safira ya. Itu ada Mbak Kasih, teman saya di Safira, iya. Masnya travelnya apa? Saya Bustanul Ulum An-Namirah. Terima kasih. Ya, ini seperti ini. Makasih ya, Mas. Ye. Alhamdulillah berjumpa dengan saudara kita. Kita akan ke Quba agar para pemirsa tahu. Itu yang kami ceritakan tadi. Insya Allah nanti kita ke sana kalau ada waktu. Bi'ru Azak. Dipercaya airnya apabila air tersebut kita tuangkan ke lahan pertanian, maka pertaniannya akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah daripada peninggalan Nabi Muhammad. Bi'ru Azak. Kayak mau neng sembungan sambil tambahin obat boleh. Lirijal Tariq hina. Alhamdulillah mau lewat jalan pintas ternyata ditutup karena musalla lin nisa atau tempat sholat bagi jamaah perempuan. Makanya ini muter. Alhamdulillah.
Ini bagi yang suka belanja. Habibi, kam hada? 25 100,000 ريال أيوة. وليمة. Inta maklum Indonesi, lughah Indonesi. فلوسي معلوم انا Fulus Jokowi ya? ايه فلوس زكاوي. Kam hada? Fulus Jokowi? 100,000 100.000 wahid. واحد. Baju di sini abaya, yakni harganya 100.000 satu. Belum ditawar. Kalau ditawar bisa lebih murah. Dan itu insya Allah murah karena kainnya tanpa membeli, kemudian jahitnya juga demikian, tinggal pakai. Nah, itu adalah pengembangan sumur Adak. Nah, itu sumur Adak sedang ditutup karena mungkin ada pembangunan. Kita ke masjid dulu. Salat 1 kali salaman, luar biasa, pahalanya sama dengan umrah. Hari Sabtu memang lebih padat dari biasanya karena Nabi Muhammad salat di Kuba setiap hari Sabtu. Maka orang yang faham sunnah akan masuk ke Kuba hari Sabtu. Nah, itu adalah pintu masuk Kuba. Sebelum kita masuk ke Kuba, terlebih dahulu kita datangi Bi'ru Khatam yang kami ceritakan tadi, atau sumur cincin. Ya Habibi, ya Habibi, anak wahid. Masya Allah. Fadlik. Syukran. لا لا كمل واحد كمل واحد. Syukran. Sedekah Tunis, anak Indonesia. مرحبا تشرف. Saya diberi rutop. Ada rutop? Insyaallah. Ila bir. Orang Madinah yang berkunjung ataupun penduduk semua ahli bersedekah. Seperti saya mendapatkan sedekah rutop atau kurma muda. Nah, ini para jemaah, ada gerombolan yang sangat ramai. Di bawahnya ini adalah sumur. Coba saya syuting, mungkin bisa. Ini diberi nama khatam karena cincin Rasul jatuh. Bagaimana bisa jatuh di tempat ini? Karena Sayyidina Utsman rindu kebersamaan dengan Nabi. Maka Sayyidina Utsman kemudian datang dan memasukkan kakinya bermain air di ini sumur. Kemudian jatuhlah cincin tersebut. Ada kejadian istimewa bahwa Nabi Muhammad suatu hari juga menjulurkan kakinya di sumur ini. Kemudian datang Abu Bakar. Nabi Muhammad mengatakan, Abu Bakar, engkau memasukkan kakimu di sini, insya Allah akan bersamaku di surga. Kemudian datang Sayyidina Umar. Nabi mengatakan pula, engkau datang, engkau akan menjadi ahlul jannah. Kemudian ketika Utsman datang, tiba-tiba dan dengan cepat, Nabi Muhammad menutup daripada kaki beliau. Dan berkata para sahabat yang lain, ya Rasul, Abu Bakar datang, kau tak menutup kaki. Umar datang, kau tak menutup kaki. Tapi ketika Utsman datang, kau menutup kakimu. Kenapa? Nabi Muhammad mengatakan, aku malu kepada kepada Utsman karena baru saja malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, seluruh penduduk langit dan para malaikat malu kepada Utsman. Maka aku pun malu kepada Utsman. Bi'ru Khatam. Kita masuk ke Masjid Kuba. Ini tempat sandal. Saya bawa saja sandalnya. Masuk ke dalam. Bismillah. Allahumma ftah lana abwaab rahmatik. Ini hadis. Hadis Fadlus salah bi Masjidil Kuba. Fadlus salati bi Masjidil Kuba. Keutamaan salat di Masjid Kuba. Nabi bersabda, man tathhara fi baiti thumma ata masjid Quba fa shalla fi salatan kana lahu ka ajri umrah.
Barang siapa bersuci dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba lalu sholat, maka pahalanya sama dengan umrah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saya sudah bersuci dari hotel dan akan melakukan sholat di sini. Kita buka dahulu sepatu. Sebentar lagi live saya putus karena saya akan melaksanakan sholat di tempat yang sangat mulia ini. Ya Allah, sahabat kami ya Allah, karuniakan ya Allah untuk sholat di tempat ini, di Quba, masjid pertama Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad memberikan keutamaan yang lebih karena inilah masjid pertama Nabi. Banyak yang di belakang, tapi kita usahakan sholat di depan. Bismillah, kita masuk. Tadi malam saya sudah ke sini. Setiap hari selama di Madinah saya ke Quba. Videonya goyang karena saya memasukkan sepatu ke dalam tas.